Ya, masih di Morning Zone, masih bersama saya Andre dan juga Om Alan. Ini kita akan bahas lebih lanjut terkait soal royalti nih. Nah, ada tamu nih kayaknya nih kita nih. Siap. Siapa Ini nih? salah satu wartawan musik, Ya. lawas terkenal juga, legendaris lah di dunia musik Indonesia. Iya, iya, iya. Ini Bang Rian bakal memberikan pandangannya tentang royalti musik yang tak kunjung usai. Iya, itu Gitu. gimana tuh? Bang Rian, bisa diceritain nggak sebenarnya ada permasalahan apa di royalti di industri musik Indonesia? Karena kayaknya pelik banget nih permasalahannya nih. Ya, terima kasih ya buat undangannya. Jadi ini adalah sebuah level di mana kemungkinan skena musik Indonesia tengah mengalami naik kelas lah ya istilahnya. Gitu. Karena saya melihat begitu banyak gejolak yang sifatnya positif. Jadi semua orang melek masalah royalti, sementara sudah lama sekali royalti ini seakan dicuekin lah ya sama musisinya gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa ketika semua orang mulai melirik pada satu kasus atau permasalahan yang ada di industri musik, kita semua jadi ingin tahu gitu seperti apa sih sebenarnya hak-hak yang seharusnya musisi dapatkan dari setiap karya yang mereka buat ya. Nah gitu. Dan sekarang industri sudah menyiapkan sebenarnya undang-undang hak cipta yang telah ada sebelumnya. Itu undang-undang hak cipta nomor 28 nggak salah. Di mana di situ tertulis banyak hal yang musisi dapatkan dari hak-hak royaltinya, hak ciptaannya, yang memang untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Kira-kira seperti itu. Banyak sekali hak-hak yang memang mereka sebenarnya bisa menjadi kelayakan hidup para musisi ya. Karena kita sebelumnya banyak banget mendengar bahwa musisi Indonesia kok kayaknya susah banget gitu. Bahkan sampai ada yang sakit, nggak ada yang bayar, terus juga wafat juga kok begitu tragis gitu. Ada beberapa dari musisi kita gitu ya yang sampai tidak kita sendiri nggak tahu gitu. Kok kayak begini ya? Padahal dia adalah pencipta lagu yang bisa dibilang lagunya cukup hits ya. Itu dia. Maka dari itu pemerintah sudah membuatkan sebelumnya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 kalau tidak salah, yang dimana di dalamnya mencakup hak-hak ekonomi para musisi gitu, yang kita sebut sebagai hak-hak royalti musisi Indonesia sebenarnya. Seperti itu. Oke. Jadi tapi kemudian Bang, permasalahannya dari Ahmad Dhani misalnya dengan kawan-kawan di aksi gitu sedikit mempertanyakan lembaga manajemen kolektif yang dianggap pembagiannya tidak fair gitu kan. Kemudian seiringnya kemudian menganjurkan para musisi penyanyi untuk melakukan direct licensing kepada pencipta lagunya gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih Mas Bang permasalahan sebenarnya kenapa akhirnya para musisi juga tidak satu suara gitu? Ahmad Dhani dan Piyu lewat aksinya, kemudian Arman Maulana, Ariel lewat visinya mengajukan gugatan juga gitu, dan seperti kayak perang saudara nih antar musisi nih, tidak satu suara. Nah, seperti apa tuh Bang? Ya, jadi ketika carut-marutnya industri musik mengenai hak royalti, pemerintah membuat yang namanya lembaga manajemen kolektif secara nasional sebagai regulator ya untuk menangani
kisruh ini yang memang sudah terjadi cukup lama semenjak terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta. LMKN sebagai regulator menunjuk beberapa badan atau organisasi atau serikat atau paguyuban atau apalah namanya untuk menjadi kepanjangan tangan, mengkolek, menghimpun dan menjalankan undang-undang yang ada yang telah dibentuk pemerintah ya. Ya seperti hak-hak royalti tadi itu. Jadi di skena industri musik ini kita punya banyak sekali namanya manajemen kolektif yang memang mengambil untuk mengumpulkan mengutip hak-hak yang memang ditujukan untuk para musisi. Nah, eh, kita mengenal bahwa ada beberapa dan ada tugasnya masing-masing yang memang menjalankan regulasi tadi gitu ya. Yang paling terkenal mungkin Wahana Musik Indonesia kalau nggak salah ya, WAMI itu ya. WAMI ini ditugaskan memang kita mengenalnya adalah performing rights, di mana setiap pertunjukan itu akan dikumpulkan hak-hak royalti para musisi. Jadi setiap musisi yang ada di bawah member daripada WAMI akan mendapatkan haknya gitu dengan regulasi yang sudah diciptakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional gitu ya. Iya. Udah gitu juga kita punya ada pelari, prisindo, terus ada yang khusus dangdut, ada yang spesial lebih spesifik lagi setiap musisi, dan itu rata-rata mengutip dari hak royalti buat para musisi. Sementara hak-hak yang didapat apa aja sih gitu. Ya yang pasti kita punya hak mechanical ya. Mechanical tuh yang terkait dengan penggandaan materi musik, duplikasi musik gitu. Biasanya itu pihak label ya, perusahaan rekaman yang mengeksploitasinya, dan itu juga salah satu hak yang akan didapat dari para musisi ya. Terus juga yang kita populer sekali performing right itu banyak sekali juga. Nah, itu salah satu hak yang sekarang sedang populer dikutip, yang diobrolin dan menjadi kisruh daripada kasus yang sedang terjadi di industri musik gitu. Ini gimana sih sebenarnya gitu. Padahal sudah jelas bahwa aturan mainnya mungkin sudah diketahui oleh semua musisi, tapi yang dipermasalahkannya mungkin adalah transparansi bagaimana cara bisa mendapatkan hak-hak tersebut gitu. Dan ini yang memang agak gelap, kita tidak tahu, bahkan saya sendiri juga kurang tahu bagaimana si artis A mendapatkan sekian, si artis B mendapatkan sekian, itu saya juga tidak tahu karena itu ada dapurnya daripada WAMI ya, atau pengutip daripada hak-hak royalti musisi ini. Mereka punya regulasi sendiri, dan tapi aturannya sudah jelas bahwa orang yang ditunjuk ini akan mendapatkan, kalau tidak salah itu 20% ya dari apa yang telah mereka kutip gitu untuk manajemen itu. Sementara yang didapatnya akan di-share kepada para musisi yang ada di bawah naungan manajemen kolektif gitu. Nah, yang dipermasalahkan saat ini adalah kasus daripada mencuatnya Ari Bias ya, di mana tidak adanya transparansi mengenai hak royalti yang didapat dari Ari Bias. Sementara Ari Bias sendiri berada di dalam naungan perkumpulan daripada AKSI ya, Asosiasi Komposer seluruh Indonesia gitu. Jadi ini yang dipertanyakan, padahal kita juga sudah tahu sebelum ada Ari Bias kita sudah banyak sekali kasus-kasus yang sama, dan rata-rata ngebias begitu saja karena memang ketidakjelasan daripada undang-undangnya sendiri. Karena menurut AKSI sendiri ada undang-undang yang
masih abu-abu, yang akhirnya bisa ambigu, yang akhirnya bisa ditarik ke kanan ke kiri, yang membuat kasus ini terus bergejolak. Dan pada akhirnya yang kita lihat bukan hanya aksi, kita juga jadi akhirnya punya visi ya. Ini perkumpulan juga dari para penyanyi rata-rata yang tujuannya kita sudah jelas dan mereka sudah sampaikan manifestonya bahwa tujuannya adalah mendorong untuk pemerintah eh, apa ya turun langsung, adil, dan melihat bagaimana bahwa penyanyi juga perlu diperhatikan gitu. Jadi tidak hanya eh, para komposer, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada penyanyi gitu. Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Tadi kan Udah terakhir dibilang, aja nih. iya, kayak udah hampir lengkap nih kayaknya nih, kita dapat insight-nya nih. Tapi saya penasaran ini sih, maksudnya apakah memang regulasi, berarti tadi yang Abang bilang ya, regulasi Ya. di Indonesia sendiri ini masih sangat karet berarti kan? Ya, Undang-undangnya. yang ya Nah, betul yang tahun harapan 2014 Abang ya. sendiri sebenarnya seperti apa sih gitu? Dan mungkin menyuarakan juga suara para musisi, suara para komposer gitu ya. Iya. Termasuk juga tentang tadi ya undang-undang, terus kemudian perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah. Ini pemerintah kayaknya harus turun tangan ini karena kalau enggak ini akan bulet di situ aja nih gitu. Nah, Betul. kira-kira gimana cara turun tangan pemerintah nih selain regulasi itu terutama gitu, Bang? Ya, saya kalau dari sisi saya secara pribadi ya, pinginnya negara hadir gitulah ya. Jangan ketika kisruh, jangan ketika ada organisasi-organisasi yang tumbuh karena kisruh ini gitu. Pinginnya mereka juga agak serius ketika apakah undang-undang yang mereka buat ini sudah layak atau belum gitu. Karena setiap perubahan zaman maka akan berubah juga trennya gitu. Maka dari itu kalau tidak salah saat ini sedang direvisi undang-undangnya dan itu melibatkan memang banyak stakeholder yang ada di musik ya. Nah, visi itu hadir juga di sana dan kita juga pinginnya ada beberapa stakeholder seperti apa namanya ya, orang-orang yang memang selama ini konsisten menyuarakan informasi mengenai musik Indonesia gitu. Jadi bukan hanya aksi, bukan hanya komposer, bukan hanya penyanyi. Kalau perlu jurnalis musik gitu yang memang konsisten menyuarakan hal-hal yang terjadi di industri musik itu juga diajak bagaimana menjadi penengah kira-kira terhadap undang-undang yang sedang dirancang ulang gitu ya, direvisi lah undang-undangnya gitu. Dan kami pengennya negara ini juga ada regulasi yang jelas yang tidak menyakiti siapapun gitu. Entah nilai besarannya, terus juga apa ya, mungkin sistem skemanya yang jelas gitu. Karena kita berkaca dari luar negeri ini hal-hal yang kayak gini udah nggak ada gitu. Karena memang aturannya sudah jelas gitu. Mereka harus bayar ke siapa dan caranya bagaimana, besarannya berapa, itu udah sangat jelas sekali. Sementara di kita ini eh, kayaknya masih kurang terus ya gitu. Maksud dalam artian kurang terus tuh apakah yang pemerintah berikan ini cukup atau tidak kita kurang tahu juga gitu. Maka dari itu saya tidak apa ya istilahnya yang diajukan sama aksi ini sebagai direct licensing ini baik atau tidak ya. Nah, yang pasti ketika direct licensing ini memang disepakati, kalau memang itu baik, ciptakan sistem yang memang benar-benar adil gitu. Jangan karena apa ya dorongan dari segelintir orang, tapi akhirnya undang-undang berpihak kepada satu organisasi gitu ya atau satu satu perkumpulan gitu. Sementara kita pinginnya di industri musik itu senang sama-sama gitu. Ya penyanyinya senang, bahkan session player yang juga hadir dalam menciptakan sebuah lagu itu juga harusnya kebagian gitu. Juga apa ya komposernya dapat, juga labelnya juga bisa dapat. Jadi istilahnya semuanya kuenya dapat dan akhirnya tumbuhlah sebuah industri yang memang jelas secara hukum sehingga penikmatnya juga jelas untuk menikmati sebuah lagu. Dan satu lagi jangan lupa bahwa kita punya penyelenggara event ya, itu juga harusnya juga diajak gitu. Bagaimana seharusnya
regulasi yang baik untuk menyelenggarakan sebuah event agar royalti musisi ini tidak bias kemana-mana dan jelas gitu arahnya. Karena yang kita takuti daripada bisnismen ini yang ada bergerak di industri musik itu takut salah langkah dalam membayar royalti gitu. Maka dari itu ada segelintir musisi yang menerima royalti langsung dari pihak penyelenggara, tapi tidak tertulis. Nah, inilah yang pernah terjadi pada masa lalu gitu. Ya, kalau bisa saat ini sudah jelas, ekosistemnya sudah jelas, sistemnya sudah jelas. Kalau perlu dibuat sistem digitalisasi aja gitu. Ketika nongol satu sistem yang lo harus membayar royalti sekian sebelum naik panggung, itu baik sekali gitu. Tapi nilainya jelas gitu, jangan abu-abu, jangan sesuka hati gitu. Dan ini agak berbahaya nanti ke depannya dan akan ada kisruh lagi kalau misalkan regulasinya ini tidak tertulis, alhasil nilai-nilai value yang diinginkan itu beraneka ragam dan ini bahaya sekali buat industri musik. Dan saya ingin pemerintah juga ikut serius dalam menyikapi ini semua, menyelesaikan ini semua bersama-sama gitu. Minimal ada menteri mungkin yang khusus untuk mengurusi industri hiburan di Indonesia, mungkin bisa film, bisa musik, bisa yang lain. Gitu. Oke. Luar biasa. Luar biasa nih, Bang Rian analisanya. Bang Rian, terima kasih banyak ya Bang. Ini tadi kita nangkep ya bahwa sebenarnya industri musik ini membutuhkan sebuah ekosistem yang baik. Dengan begitu, otomatis ekosistem yang baik itu termasuk perundang-undangan yang baik, termasuk pembagian royalti yang baik, tidak hanya kepada musisinya, tetapi juga kepada komposernya, pencipta lagunya, season playernya, gitu bahkan juga termasuk aturan pada saat event, ya. Bagaimana kemudian mereka juga bisa mendapatkan juga pembayaran royalti yang tepat, yang tidak akhirnya dikemplang oleh musisinya, yang sering terjadi kan pengemplangannya. Ya kan, bayarnya kok mahal banget tiba-tiba, ya kan? Dengan ekosistem yang baik, dengan standarisasi yang baik, mungkin nanti ada harga royalti tertinggi gitu, kayak head minyak ya. Berapa nih nilainya gitu. Ya kan, yang kita sepakati bersama mungkin ya Bang ya. Harga eceran tertinggi ya. Ya kan? Otomatis kan dengan begitu, industri ini kan akan bergerak. Betul. Gitu. Industri ini akan bergulir gitu. Semuanya sejahtera, ya kan? Dengan begitu otomatis pencipta lagu bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus, musisi bisa menciptakan musik-musik yang berkualitas, pendengar juga semakin senang, ya kan, terhibur gitu kan. Terus kemudian event-event juga akan berjalan dengan baik ya Bang. Iya. Gitu. Dengan ekosistem yang baik ini gitu, otomatis kan orang nonton konser juga semakin banyak gitu. Ya kan, otomatis balik lagi cuan lagi gitu kan, ujung-ujungnya harapannya itu ya Bang ya. Benar sekali. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight terutama bagi pemerintah untuk memberikan kontribusinya juga. Negara hadir di sini ya kan, memberikan solusi yang positif untuk musik Indonesia. Terima kasih Bang Rian. Siap. Luar biasa nih ya. Ya benar kata pendapatnya Bang Rian tadi ya, bahwa memang tidak hanya musisi, kemudian pencipta lagu, bahkan bahwa jurnalis musik seperti Bang Rian dan kawan-kawan juga mungkin harus bisa dilibatkan dalam menentukan kebijakan. Karena industrinya ini kan luas banget gitu, pembagian kuenya terlalu banyak gitu, yang dinilai harus transparan segala macam gitu. Karena kalau nggak transparan juga akhirnya ya itu kan tadi timbul kecemburuan segala macam. Ada pengemplang royalti, ya kan? Jadi ada satu musisi yang gue minta royalti segini nih, gitu. Dia suka-suka gue dong, orang karya-karya gue, gitu kan. Nah tapi pada akhirnya justru malah makin membuat pihak-pihak ketiga yang ingin memakai lagunya itu jadi ragu-ragu. Keberatan ya? Jadi kayak udahlah mending nggak usah, terlalu mahal gitu kan. Ya kan? Itu kan justru akhirnya membatasi, gitu. Termasuk juga acara-acara penyelenggaraan konser dan segala macamnya atau event-event. Ya kan? Ya itu kan. Dengan kayak gitu kan justru tidak terbuka. Tapi kalau dikasih batasan, oh segini nilainya nih gitu, oh segini nilainya, lagu ini segini nilainya gitu. Semakin banyak dia dipakai kan otomatis akumulasinya akan semakin besar, ya kan? Nah itu mungkin bisa jadi solusi tuh. Gitu. Jadi mudah-mudahan di momen hari-hari musik ini ya, Hari Musik Nasional tuh yang sudah lewat sebenarnya, tapi
marwahnya dan girohnya tetap terjaga agar biasa royalti musik ini bisa menemukan titik akhirnya. Iya. Karena di luar negeri kan, misalnya pencipta lagu menciptakan satu lagu yang hits, Iya. itu kan bisa hidup panjang kan? Iya. Gitu. Benar. Pencipta lagu loh ya. Pencipta lagu. Bukan penyanyinya. Bukan penyanyinya. Nah, Tuh. yang justru kita mungkin nggak kenal siapa penciptanya gitu. Tapi dia bisa sejahtera dengan itu gitu. Ya. Tuh, gitu. Wah, luar biasa. Bung Alan, thank you ya. Siap, Mas Kita Andri. nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Untuk Oke Zoners, ya kan, jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.